Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Hai Potatoers. Ya, apa kabar kalian? Apa kabar kalian? Aku harap baik. Ya, kita punya 2 buah kartu. Kita akan lihat apa keberuntungan kamu. Apa keberuntungan kamu di sisa bulan di 2025. Apa yang beruntung, apa yang harus diwaspadai juga, ya. Sedep-sedep serem. Makanya, silakan kalian pilih tumpukan kartu pertama atau tumpukan kartu kedua, putih atau hitam, ya, yang kira-kira kartunya bagus nih, yang paling menarik perhatian kamu. Silakan kamu pilih 10 detik dari sekarang. Dan aku akan tunggu. Dimulai dari sekarang. Siap. Kartu sudah kalian kunci. Jika memang waktunya kurang, kalian bisa gunakan pause, tombol pause untuk pilih ulang. Ingat, hanya boleh pilih satu, tidak boleh pilih dua-duanya. Sekarang kita akan mulai dari kartu yang pertama dulu. Hai teman-teman. Di sini kita akan buka kartunya sama-sama ya. Oke. Kira-kira ada kabar baik apa untuk kamu dari pekerjaan atau keuangan dulu? Ada kabar baik apa untukmu dari pekerjaan atau keuangan dulu? Well, di sini kita lihat ada kartu Two of Swords, Knight of Wands, Five of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, dan ada kartu Three of Wands. Oke? Untuk saat ini kamu tuh lagi berada di posisi yang sebenarnya sangat penting antara nyaman dan tumbuh ya. Jadi lagi progres gitu loh. Makanya banyak kebingungan. Kartu pertama menunjukkan banyaknya pertimbangan ya. Two of Swords di sini menunjukkan banyaknya pertimbangan. Dimana kalau aku bisa lihat, kamu lagi mempertimbangkan untuk tetap pada posisi yang sekarang, posisi yang aman, atau mengambil langkah besar, langkah keluar dari kenyamanan kamu, ya kan? Mungkin ada yang udah jenuh nih, kerjanya itu aja, posisinya itu aja, ya kan? Atau profesinya itu aja, lagi pengen keluar lah dari zona nyaman kamu. Terus kamu tuh mengejar sesuatu yang lebih besar. Ya, aku tuh kayak melihatnya di sini, aku tuh kayak melihat kondisinya semesta ini sepertinya akan menjawab doa kamu. Aku kayak ngelihat akan ada sinyal atau tawaran kecil yang datang buat kamu, walaupun mungkin secara eksplisit atau belum langsung ya. Tapi memang ini terlihat menggiurkan. Ini bisa aja menjadi titik awal dari perubahan yang kamu inginkan. Lalu di sini ada perempuan yang sedang melihat lilin ya di depannya. Berarti kan melihat ada harapan. Kondisinya, aku tuh kayak ngelihat masih kayak mikir-mikir sih sebetulnya. Kondisi kamu tuh sepertinya kadang kamu tuh suka nggak percaya diri, ya kan? Mikir lihat lilin gitu kan. Aku tuh oke atau enggak gitu loh. Kondisi kamu tuh kadang kurang percaya diri, suka kayak mempertanyakan aku tuh mampu atau enggak. Kadang-kadang suka mempertanyakan keputusan yang kamu ambil sendiri. Ya kan? Tapi tenang, kartu ini juga bilang bahwa dalam waktu dekat kamu bakal punya momen pembuktian. Jadi akan ada sesuatu, entah hasil kerja yang kamu lakukan itu kayak akan diakui orang. Aku lihatnya seperti itu.
akan ada pujian-pujian untuk kamu. Ya entah itu dari atasan, entah itu dari orang-orang dekat yang lihat kamu, atau klien yang puas, yang bikin ngerasa kamu kayak, oh ternyata aku tuh memang mampu ya. Nah, jadi jangan ragu ya. Kita lihat, kita bicara mengenai kerja tim lah ini. Ibaratnya five of wands ini aku nggak secara harafiah, tapi kita melihat ada kerja tim. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kan dalam kepala itu, dalam satu kepala itu pasti berbeda-beda. Aku tuh kayak ngelihatnya ada kolaborasi atau ada kehangatan, yang artinya kamu akan dikelilingi dengan lingkungan kerja yang lebih mendukung. Entah kamu tuh mau pindah ke tim kerja bareng orang baru, atau kamu masuk ke project baru yang mungkin lebih cocok buat kamu. Intinya sih kamu tuh kayak nggak merasa kayak sendirian lagi. Bahkan kalau kamu mau ngerintis bisnis sendiri, akan datang orang-orang yang bakal niat bantu, walaupun ada juga yang nyela, ya kan? Ya nggak apa-apa. Justru celahan orang itu akan menjadi satu support, atau bahkan menjadi ajang pembuktian buat kamu bahwa kamu tuh mampu. Tenang, kamu dikelilingi dengan orang-orang baik ya. Kemudian kita bicara keuangan nih. Oke, aku kayak ngelihat secara simbolik ya, dari gambarnya aja deh. Bicara mengenai pertumbuhan perlahan tapi pasti. Kamu nggak usah khawatir masalah keuangan kamu. Ini tuh sinyal bagus. Ada kayak pertumbuhan. Yang kalau menurut aku sih pertumbuhannya lumayan signifikan buat kamu dari masalah keuangan. Kamu tuh kan lagi proses membenahi ya. Jadi ini adalah pertanda atau sinyal bagus buat kamu yang lagi ngebangun usaha, atau mau mikir mulai dari mana, atau mikir kayak mau buka sampingan. Hasilnya nggak akan instan, tapi usaha ini atau apapun yang kamu lakukan bisa kamu rawat dengan baik, dan lama-lama akan bertumbuh. Jadi kalau misalnya kamu tekuni sesuatu, ini akan jadi sumber pemasukan yang konsisten ke depannya. Kita akan lihat ya, ini ada kartu yang bicara seseorang yang lagi duduk di tangga, mendung tuh, ya. Artinya, ini menandakan bahwa beban finansial yang berat ini perlahan akan berkurang. Ya, bisa jadi karena kamu makin kesini makin jago ngatur uang, atau karena gimana ya, yang tadinya ada pengeluaran besar akhirnya bisa selesai dibayar, hutang itu pun bisa dibayar. Mungkin ada bantuan-bantuan kecil juga yang datang dari keluarga, entah itu support secara material atau imaterial ya teman-teman. Intinya kamu akan merasa lebih stabil. Dan terakhir, kita punya kartu dengan suasana hangat ya, penuh dengan cahaya. Mungkin kalau di sini tuh kayak ada suasana yang happy, melambangkan adanya harapan baru dan berkah yang mendekat. Ini bisa jadi kamu tuh bakal dapat rezeki tak terduga, entah bonus, hadiah, proyek kecil, atau yang nilainya besar gitu, sesuatu yang kecil tapi besar gitu kan, atau seseorang yang menghargai kerja keras kamu. Jadi di momen ini kedepannya kamu akan merasa lebih dihargai. Aku sih kayak ngelihat dari situ tuh muncul rasa syukur yang dalam sih pada akhirnya untuk kamu. Jadi ini adalah keberuntungan kamu. Kesimpulannya, kamu tuh sedang memasuki fase pertumbuhan, baik di pekerjaan maupun keuangan. Jadi peluang baru yang datang di lingkungan makin suportif gitu loh. Terus keuangan juga nanti mulai stabil, dan rezeki yang pelan-pelan akan mengalir dari arah yang nggak terduga lah intinya. Jadi kuncinya cuma satu ya, kuncinya cuma satu, percaya diri dan tetaplah melangkah. Walaupun perlahan, kamu tuh nggak sendirian. Ya kan, ada Tuhan, ada orang-orang yang baik. Kamu sedang menuju ke sesuatu yang lebih baik. Itu namanya berproses. Bagus banget loh. Kemudian kita akan lihat untuk cinta. Oke. Untuk cintanya bagaimana? Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke. The Magician, Ten of Cups, The Sun, The Chariot, Page of Cups, dan ada kartu The Tower. Kita akan baca sama-sama ya, gimana kebahagiaan cinta kamu.
Lanjut, ada kartu The Magician, dimana ini menandakan bahwa sebenarnya kamu tuh punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mendapatkan cinta yang bahagia. Baik itu kamu tuh punya daya tarik, intuisi, peka, bahkan kamu tuh tahu ya, kamu tuh punya kepekaan yang mampu untuk membuat orang merasa nyaman. Kamu tahu di mana kamu tuh bertindak gitu. Jadi kalau selama ini kamu merasa belum cukup atau takut atau belum layak kayak dicintai, kartu ini mengingatkan kamu tuh lebih dari cukup. Jadi kuncinya itu ada di niat dan keberanian untuk buka hati. Jadi ini buat kamu yang jomblo ya. Jadi buat yang nggak paham, aku bagi 3 kartu untuk yang jomblo dan 3 kartu untuk yang berpasangan. Tadi kita udah bicara mengenai The Magician ya. Jadi sebenarnya kamu tuh yang buat kamu yang jombloan atau jomblowati, kamu tuh udah punya alat tempur gitu loh. Kamu tuh udah punya amunisi yang kamu bisa berikan, kamu tunjukkan ke orang. Kamu tuh punya daya tarik, kamu punya energi yang menarik supaya orang itu mendekat. Dan yang paling penting, kamu tuh punya kekuatan untuk mulai dulu. Jadi kamu nggak usah nungguin orang itu tuh datang ke kamu duluan. Kamu yang harus timbal balik, percaya diri. Nah, kalau misalnya kamu cuma menunggu aja, jujur, magiciannya tidak akan berhasiat ya. Yang kedua, kita tuh melihat di sini apa yang harus kamu lakukan, ya, apa yang harus kamu lakukan. Aku tuh kayak melihatnya berkenalan dulu. Ya, berkenalan dulu. Karena kalau misalnya kamu tuh berkenalan, kamu kamu bisa mengerti ya dari berkenalan, terus kamu nanti bisa mengerti apa mau mereka dari beberapa orang yang kamu kenal. Ini akan menciptakan namanya suasana hangat, teman-teman. Akan menciptakan suasana hangat, dan pada akhirnya ada kartu The Sun di sini tuh kayak menunjukkan bahwa Oke, mereka melihat daya tarik kamu, dan ini secepatnya kamu akan mendapatkan pasangan. Oke, jadi buat yang jomblo akan mendapatkan pasangan. Kemudian untuk yang berpasangan, oke, kita lihat di sini teman-teman. Untuk yang berpasangan, sama, intinya dalam satu hubungan tidak harus salah satu doang yang aktif, dua-duanya harus aktif, jangan salah satu pasif. Kalau satunya pasif, satunya mulai bergerak. Karena kenapa? Dengan adanya timbal balik seperti itu, energi aktif, maka ada kemunculan energi yang mungkin nggak terduga gitu loh. Kamu bisa buka ruang baru sama pasangan kamu, ambil peluang, misalnya kamu inisiatif lah, kira-kira kita kemana ya, habis ini kita jalan kemana ya, kita ngapain ya, kayak gitu loh. Jadi jangan jangan cuman monoton yang gitu aja, ciptain dong perasaan baru. Ya, kamu deep talk sama pasangan, harusnya gimana, harusnya ngapain, ya kan, rencana ke depan kita apa. Ya, seperti itu. Kemudian ada kartu The Tower. Nah, kartu The Tower, aku melihat ke depannya buat kalian yang berpasangan akan ada sebuah perubahan besar. Bisa jadi nih, hati-hati nih, berupa konflik. Dimana konflik itu menyadarkan kalian berdua. Kenapa? Karena konflik ini bukannya mendatangkan kejelekan, tapi mendatangkan kesadaran bahwa ego kalian tuh mungkin nantinya sama-sama runtuh. Tujuannya adalah untuk membangun kembali fondasi yang lebih kuat dan lebih jujur. Jadi so far teman-teman, buat kamu yang memilih pile 1, ini adalah bacaan buat kamu. Semoga kamu suka. Sorry, gue mau keselak. Semoga kalian suka dengan bacaannya. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya ya. Ini adalah pembacaan kamu. Mungkin ini bisa terjadi, bisa enggak, bawa fun aja. Kita lanjut ke kartu yang pile nomor 2. Hai guys, kita akan masuk ke pile yang nomor 2. Kita akan lihat dari sisi keuangan dulu ya.
keuangan dan karir. Ini aku masuknya ke karir dulu. 3 kartu untuk karir, kabar baik apa, dan keuangan. Ya. Kemudian ini untuk cinta sekalian. Jadi nggak usah bolak-balik satu-satu ya. Ini untuk cinta buat yang non berpasangan atau jomblo atau sendiri, dan ini untuk yang berpasangan, seperti itu. Oke, kita buka kartunya sekarang juga, kalian konsentrasi. Kita lihat sama-sama ya. Oke, kita lihat dari pekerjaan dulu ya teman-teman. Nah, kabar baik pertama, ada kita punya kartu Nine of Cups. Nine of Cups ini tuh simbol kepuasan hati dan pencapaian pribadi. Bisa dibilang kamu itu akan sampai di titik dimana kamu merasa puas sama apa yang kamu lakukan. Entah kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang penting, atau kamu mendapat apresiasi atas kerja kerasmu selama ini. Ini tuh bukan sekedar pencapaian biasa, tapi momen yang kamu bilang, akhirnya semua usahaku itu nggak sia-sia. Kartu Judgment ini tuh bisa berarti sinyal kuat kalau kamu sedang menuju fase baru. Mungkin kamu akan diberi kesempatan untuk mengambil peran yang lebih besar, misalnya promosi, atau bahkan ditarik ke jalur karir yang benar-benar berbeda, tapi sesuai banget dengan potensi kamu. Ini kartu kebangkitan teman-teman ya, kartu kebangkitan, dimana kamu dipanggil untuk naik level. Wah, ini keren banget naik level. Kita punya kartu The Tower terakhir. Kartu ini tuh kayaknya ada perubahan mendadak ya, tapi dalam konteks kabar baik ini artinya pekerjaan lama yang udah nggak cocok itu akan kamu tinggalkan dan digantikan oleh sesuatu yang lebih bagus lagi, yang lebih relevan lagi buat kamu, buat masa depan kamu juga. Jadi meskipun nanti ada pergeseran besar atau bahkan momen yang nggak terduga, aku tuh lebih kayak ngelihat semua itu bagian dari jalan menuju karir kamu gitu. Mungkin kamu akan dihadapkan ke karir yang lebih sesuai, yang sesuai dengan panggilan hati kamu, dan ujung-ujungnya kamu tuh bisa berekspresif dan bisa lega dengan pilihan itu gitu loh. Aku ngeliatnya ini bagus banget. Kamu dalam keuangan kita punya Ten of Pentacles. Wah, ini besar ini ya. Ada kestabilan jangka panjang yang aku lihat. Kalau sebelumnya kamu merasa uang yang datang dan pergi itu tuh kayak cepet gitu, kayak gitu aja, gone, uang datang terus tiba-tiba pergi lagi, mungkin kamu bayar ini bayar itu. Kabar baiknya, kamu akan mulai merasakan kemapanan. Alhamdulillah. Bisa jadi dari penghasilan yang lebih stabil, atau mungkin ada tambahan income, atau mungkin ada bantuan kali dari keluarga yang bisa bikin kamu tenang. Jadi ini tuh kamu nggak usah khawatir, ini tuh kartu keamanan finansial, bukan cuma hari ini, tapi jangka panjangnya juga aman. Jadi kamu nggak usah khawatir nih ya, untuk yang pilih PL2. Kemudian kita punya King of Pentacles. Keselak lagi. Kita punya King of Pentacles. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu tuh mulai matang dalam mengatur keuangan. Kamu tahu nih kapan harus keluar untuk keluarin uang, ya kan? Kapan kamu harus simpan, kapan kamu harus investasi, nggak lagi impulsif, nggak lagi boros. Bahkan kamu tuh udah mulai bisa bantu orang secara keuangan. Mungkin bantu orang yang kamu suka, ke keluarga ataupun pasangan ya. Mungkin kamu juga sedang dididik sama semesta buat jadi figur yang diandalkan. Bisa jadi memang kalau ada apa-apa nanti ke kamu, karena sumbernya dari kamu. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, jangan kebablasan, jangan jadi tempat orang bergantung. Pesanku itu aja. Terakhir, kita punya Princess of Cups. Bisa dibilang ada kejutan kecil yang bikin kamu itu bakal happy. Ada rezeki yang nggak terduga nih bentar lagi. Entah refund, bonus, hadiah, atau ada orderan nih. Misalnya kamu bisnisnya ada orderan yang tiba-tiba rame. Walau nilainya nggak selalu besar, tapi datangnya itu
pas banget saat kamu tuh lagi butuh. Ini semacam hadiah dari semesta buat kamu karena kamu tuh sudah sabar. Wih, keren. Kemudian sekarang kita masuk ke cinta ya. Ini buat kamu yang jomblo. Oke. Buat kamu yang masih sendiri, tenang. Kartunya di sini ada kartu The Empress. Kalau ini muncul pertama, tandanya kamu sedang memancarkan aura yang sangat kuat, vibrasi positif untuk terlihat menarik, hangat, dan punya energi yang buat orang tuh nyaman. Kartu ini tuh sering muncul saat seseorang sedang subur secara energi cinta. Artinya, banyak orang yang mulai ngelirik kamu, bahkan kamu tuh nggak sadar. Jadi mungkin di sekeliling kamu tuh lagi tertarik dengan kamu, tapi kamunya cuek bebek. Buat kamu yang jomblo ya. Lalu ada kartu Ace of Wands. Ini kartu awal mula gairah. Jadi ada ketertarikan yang menggebu dari seseorang. Dalam waktu dekat mungkin ada koneksi baru yang memicu rasa penasaran kamu. Mungkin kamu ketemu orang ini di acara tertentu, di acara sosial atau di acara sosial atau mungkin di sosmed gitu loh. Tapi yang jelas, percikan dari orang ini itu kayaknya langsung terasa. Dan yang paling penting ini bukan hubungan yang hambar, tapi hubungan yang nyemangatin kamu. Ada kartu The Hanged Woman, yang artinya adalah akan ada masa jeda atau proses slow burn. Jadi ibaratnya nih, ketika kamu masukin koneksi baru, kamu akan diminta untuk lebih bersabar dan tidak terburu-buru. Karena memang apa, kamu tuh ngerasa aku tuh butuh waktu untuk berkembang, aku tuh butuh waktu bebenah. Tapi kabar baiknya ini bukan tentang cinta yang asal lewat. Jadi energi seseorang ini tuh bakalan lebih dalam dan potensi untuk sesuatu yang bertahan lama, untuk hubungan jangka panjang. Ya. Terus di sini kita punya buat kamu yang berpasangan. Ada kartu Strength, The Moon, Nine of Wands. Untuk kamu yang udah punya pasangan, kabar baiknya lewat Strength dulu ya. Ini tandanya kamu dan pasangan sedang membangun kekuatan baik secara batin, secara secara kerjasama gitu loh, untuk jadi lebih dekat. Bukan karena maunya mulus, tapi karena kalian bisa saling meredam ego, menjaga kesabaran, saling menguatkan. Maka cinta ini akan jadi lebih dewasa, ya, buat kamu yang berpasangan. Selanjutnya ada kartu The Moon. Kartu ini bicara tentang misteri dan intuisi. Dalam ini, ya. Kamu tuh merasa hubungan ini memang kadang aneh, nggak jelas arahnya kemana. Tapi kamu punya pertanyaan yang belum terjawab. Kamu kalau nanya ke dia sesuatu, dia suka ngalihin kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kabar baiknya gini, perlahan-lahan semuanya akan terang. Kamu akan memahami pasanganmu lebih dalam. Jadi misalnya kalau dia nggak bisa siap-siap untuk bertunangan sama kamu karena apa, kamu lagi memahami gitu loh. Karena gini, walaupun banyak hal yang buat kamu ragu, semuanya itu akan terjawab lewat perasaan dan pengalaman bersama. Jadi ya, kalau kamu nanya kapan aku mau nikah nih sama kamu, kapan kita serius, mungkin kalau pasangan kamu lagi diem aja berarti lagi nggak bisa gitu, dan kamu memahami itu, kamu nggak maksain. Dan ada kartu Nine of Wands. Sorry ya, aku tuh kayak nafasku lagi pendek teman-teman. Kamu kuat, kamu hebat. Wah, hubungan kalian itu akan semakin kuat. Meski sempat capek, sempat mempertanyakan, kok gini-gini terus, ya kan? Tapi ternyata kamu nggak usah pusing, kalian itu masih bertahan. Justru dari situlah kamu dan pasangan mulai bisa menghargai perjuangan satu sama lain. Ini bukan hubungan instan, tapi hubungan yang ditempa waktu, dan itu jauh lebih bernilai. Ya, walaupun lama, tapi pasti gitu. Ya, kesimpulannya, secara keseluruhan, apapun situasimu sekarang ya, kerjaan, keuangan, cinta, kabar baiknya adalah kamu sedang bergerak ke arah yang lebih stabil dan membahagiakan. Contohnya di pekerjaan, akan ada namanya pencapaian dan perubahan positif, walau itu nggak yang besar gitu misalnya, tapi cukup nge-shocking kamu gitu loh. Keuangan, kamu akan lebih merasa mapan dan bisa bernafas lega. Buat yang jomblo, adanya awal
baru yang penuh gairah walau prosesnya pelan. Kalau ini akhirnya untuk yang berpasangan, hubungan ini tuh akan menjadikan kalian lebih kuat, lebih jujur walaupun penuh dengan ujian. Itulah kesimpulannya dari pile nomor 2. Oke, berakhirnya pile nomor 2, makanya berakhir pula pembacaanku. Semoga kalian suka dengan bacaanku. See you, I love you. Bye bye.